Nah, kemudian ikatan kimia sendiri terdiri dari dua macam ikatan. Terdapat ikatan ionik dan ikatan kovalen. Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk antara suatu ion positif atau bisa kita sebut sebagai kation dengan suatu ion negatif atau kita sebut sebagai anion. Di mana ikatan ionik biasanya terjadi antara unsur logam yang membentuk kation atau ion positif dengan unsur non-logam yang membentuk anion atau unsur ion negatif. Tapi tidak semua ikatan ionik itu harus logam dengan logam. Bisa jadi kationnya itu berupa suatu molekul juga. Jadi kation itu suatu ion yang bermuatan positif. Ion yang bermuatan positif tidak harus satu unsur saja yang bermuatan positif. Bisa jadi suatu molekul yang bermuatan positif. Contohnya NH4+. NH4+ merupakan suatu kation dari molekul nitrogen dan hidrogen yang bermuatan positif. Nah, NH4+ ini bisa menjadi suatu kation di dalam nyawa ionik. Nah, begitu juga untuk anionnya. Tidak harus dari unsur non-logam saja. Bisa jadi berupa suatu molekul yang bermuatan negatif. Contohnya MnO4-. Nah, intinya semua yang bermuatan positif itu bisa jadi kation, semua yang bermuatan negatif bisa jadi anion. Sementara untuk ikatan kovalen sendiri adalah ikatan yang terbentuk antara dua atom, di mana dalam pembentukan ikatannya terjadi penggunaan bersama elektron dari salah satu atom. Jadi elektronnya bisa bersumber dari salah satu atomnya saja yang berikatan dengan atom lain, atau masing-masing atom memberikan elektronnya untuk digunakan berikatan bersama-sama. Nah, itu ikatan kovalen. Ikatan kovalen sendiri terbagi menjadi ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, ada yang ikatan kovalen rangkap 2, ada yang rangkap 3, serta ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini macam-macam ikatan kimia. Hanya ada 2 macam ikatan kimia. Nah, kemudian kita bahas untuk jenis ikatan yang pertama, yaitu ikatan ionik. Di mana tadi sudah dijelaskan kalau ikatan ionik itu terbentuk antara suatu ion positif atau kation dengan suatu ion negatif atau anion. Nah, coba kita lihat proses pembentukan ikatan ionik. Itu seperti apa? Di sini contohnya adalah senyawa NaCl. Ternyata di senyawa NaCl terdapat ikatan ionik antara ion Na+ dengan anion Cl-. Nah, kenapa Na itu bisa berubah menjadi Na+? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa setiap atom itu akan berusaha memiliki 8 elektron valensi di kulit luarnya. Nah, natrium berada di golongan 1A, sehingga dia hanya memiliki 1 elektron valensi. Maka, supaya memenuhi hukum oktet, supaya memiliki 8 elektron di kulit terluarnya, natrium butuh 7 elektron lagi untuk bisa memiliki 8 elektron valensi. Nah, ternyata kalau butuh 7 elektron itu sangat susah. Dia harus menerima 7 elektron. Dia harus mencari 7 elektron. Itu susah. Sehingga ada jalan lain supaya natrium memiliki elektron valensi 8, yaitu dengan cara melepaskan 1 elektronnya. Kalau dia melepaskan 1 elektronnya, mungkin teman-teman akan mengira jumlah elektronnya akan habis. Jumlah elektron valensinya akan habis. Tapi sebenarnya elektron valensinya tidak habis. Elektron valensinya berpindah ke kulit yang lebih dalam. Jadi ketika Na melepas 1 elektronnya, elektron valensinya ada di kulit yang lebih dalam. Coba kita lihat konfigurasi elektron dari Na. Na itu konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kemudian ketika Na melepas 1 elektronnya di kulit yang ketiga, 1 elektron yang dilepas oleh Na akan membuat elektron valensinya berpindah ke kulit yang
kedua. Sehingga di sini terdapat 8 elektron di kulit yang kedua. Sehingga elektrovalensinya jadi 8. Nah, itulah alasan kenapa Na lebih memilih melepaskan 1 elektronnya daripada menerima 7 elektron, membentuk ion Na+. Nah, kemudian untuk Cl, kenapa dia menerima 1 elektron menjadi Cl-. Karena elektron valensi dari Cl sesuai golongannya, dia berada di golongan 7A. Elektron valensinya 7. Supaya jadi 8 elektron, dia tinggal menerima 1 elektron saja. Ya udah, dia menerima 1 elektron sehingga menjadi ion Cl-. Nah, ketika Na+ bertemu dengan Cl-, keduanya akan berikatan secara ionik membentuk senyawa NaCl. Nah, untuk gambar yang ada di kanan ini gambar pembentukan senyawa NaCl, pembentukan molekul NaCl dari unsur Na dan unsur Cl. Nah, senyawa NaCl yang terbentuk merupakan senyawa ionik yang di suhu kamar berfasa padatan. Sehingga bisa dilihat secara atomiknya, di sini ion Na+ dan Cl-nya akan bergabung molekul-molekulnya menjadi suatu gabungan molekul-molekul NaCl yang fasanya pada suhu kamar berada pada fasa padatan. Nah, kita ketahui sendiri padatan itu kan jarak antar molekulnya sangat dekat. Nah, seperti yang ada di gambar ini, jarak antar molekul jarak antar Na dengan Cl sangat dekat, sehingga fasa senyawa ionik pada suhu kamar itu fasa padat, berupa fasa padat. Umumnya seperti itu. Nah, ini proses pembentukan ikatan ionik. Nah, interaksi pada ikatan ionik itu seperti interaksi gaya Coulomb, yaitu interaksi antara suatu muatan positif dengan suatu muatan negatif. Terjadi interaksi tarik-menarik antar kedua ion tersebut.